30 hari kita berpuasa. Aku di sini untuk teman cerita. Halo majikan, ketemu lagi kita di TC Ramadan. Yang selama Ramadan jangan pada protes ya kalau misalkan jam up-nya tuh suka-suka. Abis itu kejar tayang, bos. Kalau misalkan dirasa kemalaman gitu kan bisa nontonnya ambil sahur. Atau besoknya pas siang begitu, kagak usah repot lah hidupnya. Tapi terima kasih ya tetap pada klik untuk nonton. Karena selama Ramadan ini TC-nya seru-seru majikan. Kita udah lembur nih ngebutin bacain email-email gitu kan. Terus syutingnya di sampai nge-up sebelum lebaran pokoknya. Jadi buat yang pada belum subscribe boleh dibantu lah. Klik tombol subscribe-nya, hitung-hitung berbuat baik di bulan Ramadan. Ya udah langsung aja ya. Cerita ini tuh dikirim dari teman kita namanya Beli Bagus. Yang kalau orang lain lihat mungkin masa kecil Beli Bagus ini kelihatannya mah biasa aja. Dia tinggal bersama orang tuanya dan adiknya bernama Wayan di sebuah rumah yang cukup luas, punya halaman luas juga. Dan di dalam rumahnya itu isinya banyak banget patung. Karena sang ayahnya itu memang adalah seorang pematung. Ayahnya nih katanya tipikal yang seniman banget, gengs. Rambutnya gondrong, sering pakai kaos oblong yang udah kena noda semen atau tanah liat gitu kan. Sama celana panjang bahan yang juga kadang belepotan. Maksudnya nggak pernah terlihat rapi atau bersih lah ayahnya ini. Apalagi di halaman rumah mereka juga selalu ada potongan batu, alat pahat, patung-patung yang lagi dikerjakan. Jadi rumahnya juga kagak benar rapi. Dari luar mungkin kelihatannya keren kali ya, kayak rumah seniman banget gitu ya. Tapi buat Bagus masa kecil, semua itu justru terasa menyeramkan, gengs. Kenapa? Masalahnya nih bukan cuma karena patungnya aja yang banyak. Tapi ekspresi dari patung-patung buatan ayahnya itu tuh hampir semuanya kayak murung. Seolah-olah menyimpan cerita berat, kagak ada yang nyengir, ketawa, cekakakan gitu, nggak ada. Lah biasanya kalau patung-patung manekin di matahari di pojok busana kan ada yang nyengir-nyengir gitu ya, gembira vibes-nya. Ini enggak, semuanya murung. Ada yang matanya nunduk, ada yang menutup wajah gitu, bahkan ada yang kelihatan kayak lagi nangis. Ayahnya nih selalu bilang kalau patung-patung itu memang bukan sekedar bentuk aja, dimana semuanya nih harus punya perasaan yang membawa sebuah emosi. Namun lagi-lagi buat Bagus semasa kecil, justru emosi seperti itulah yang bikin dia takut, kayak suram kan vibes-nya. Apalagi semenjak kecil itu dia pernah memang mendengar cerita dari orang-orang sekitar nih yang bilang kalau patung itu katanya sering menjadi media yang disukai makhluk halus buat bersemayam di sono. Karena katanya mungkin bentuknya menyerupai patung hidup, menyerupai makhluk hidup. Jadi energi yang dipancarkan memang seperti hidup gitu loh, perkara ada nempel cenah. Dan entah kenapa ya, Bagus memang selalu mempercayai cerita tersebut kayak didengar ada benernya memang. Salah satu patung yang paling bikin dia sering merinding itu adalah patung wanita penari yang diletakkan di ruang tamu. Patungnya tuh dari kayu, posisinya seperti sedang menari dengan satu tangan dan wajahnya tuh kayak sedikit menoleh. Kalau siang mah kelihatannya biasa aja. Tapi setiap kali Bagus tuh lewat di depannya, dia selalu ngerasa kayak lagi diliatin, gengs. Awalnya Bagus pikir lah cuma perasaan doang kali ya. Tapi lama-lama dia sadar memang ada sesuatu yang aneh. Di mana mata patung tersebut kayak ngikutin kemanapun dia berjalan. Kalau Bagusnya pindah ke kanan, rasanya tatapan itu juga ikut bergeser. Kan malas banget ya. Soalnya Bagus pernah tuh beberapa kali emang nyoba gitu menguji pemikirannya. Dia berdiri lama tuh di depan patung penari itu, lalu berjalan pelan-pelan tuh mengitari ruang tamu. Dan memang rasanya seperti mata dari penari itu tuh terus berubah, gengs, menatap ke tempat Bagus lagi berdiri. Hal itu pastinya dia ceritakan ke ibunya dong. Tapi ibunya cuma kayak ketawa kecil, terus bilang kayak, lah itu cuma perasaan kamu doang, Gus. Masalahnya ya, kejadian aneh di rumah tersebut tuh bukan karena cuma satu patung itu doang. Di lorong menuju dapur tuh ada juga patung lain. Bentukannya seorang wanita yang lagi duduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Macam kayak orang lagi kayak nangis gitu nutupin mukanya. Yang mana patung itu terbuatnya dari batu. Sampai detail lipatan bajunya dibuat kayak serealistis mungkin. Lagi-lagi kalau siang patung itu cuma terlihat seperti karya seni biasa. Tapi kalau malam, Bagus ini sering mendengar ada suara aneh dari lorong tersebut yang membuat bulu kuduknya malah langsung berdiri ketakutan. Perkara dia dengar ada suara tangisan. Awalnya kayak pelan, macam kayak ditahan gitu suaranya. Kayak orang yang lagi nangis tapi berusaha nggak kedengeran. Nah, Bagus memang waktu itu lagi ke dapur untuk ngambil minum. Tapi begitu suara itu terdengar dari arah patung wanita itu, ya dia langsung berhenti, balik badan, lari lagi ke kamar, kagak berani. Pas besoknya dia cerita lagi ke ibunya, jawabannya mah tetap sama. Alah, cuma perasaan kamu aja. Ya untungnya patung-patung tersebut tuh selalu laku terjual ya. Jadi nggak selamanya patung-patung itu ada di rumah. Karena ya prosesnya nih
ayahnya bikin patung gitu kan, terus ditaruh di rumah sembari disempurnakan gitu. Habis itu dijual laku, terus bikin yang baru lagi. Jadi patung yang ada di rumah ini sebenarnya selalu berbeda-beda. Paham ya majikan ya? Namun awal yang bikin Bagus bingung itu adiknya si Wayan sama sekali nggak pernah ngalamin hal-hal seperti yang dialami. Awalnya begitu. Wayan itu malah sering kayak main deket-deket patung-patung tersebut, nggak ada rasa takut. Cuma buat Bagus, semua patung-patung bikinan ayahnya ini selalu ada cerita aja untuknya yang membuatnya nih terus-terusan takut sampai memang hingga sekarang ini udah tua, istilahnya makan udah bangkotan ya. Bagus nih masih trauma gitu, punya fobia kalau ngeliat patung. Ada cerita dulu katanya majikan, sempat tuh ada patung anak kecil perempuan yang diletakkan di dekat pintu utama karena memang udah mau di packing, mau diantarkan ke pembeli. Tapi tiba-tiba Bagus melihat patung tersebut tuh ada di depan pintu kamarnya sendiri. Awalnya Bagus pikir lah ayahnya kali yang mindahin gitu ya, tapi buat apa ditaruh di depan kamarnya? Dan ayahnya pas ngeliat patung itu tuh ada di depan kamarnya Bagus malah marah-marah, nganggap ada yang mindahin patung tersebut, padahal nggak ada yang ngaku juga udah mindahin. Jadi patung itu maksudnya kayak berpindah sendiri, guys. Nah selain itu juga masih ada patung yang bener-bener diinget nih pikiran core memorinya Bagus waktu kecil, karena dia takut banget liatnya. Dimana patungnya ini sebenarnya belum selesai ya, masih dalam proses, karena patung tersebut adalah patung wanita dewasa, tubuhnya udah terbentuk nih dengan detail, tapi kepalanya belum ada, karena kan memang lagi proses, belum jadi. Tapi entah kenapa patung tersebut kayak nggak pernah dilanjutkan, kayak lama banget gitu cuma berdiri di dekat gudang belakang. Dan setiap kali Bagus melewati gudang itu, dia memang perasaannya udah nggak suka banget ngeliat itu patung. Abisnya gimana sih, bentukannya nih orang nih, tapi kagak ada kepalanya, kan serem. Hingga suatu malam waktu dia mau ke kamar mandi, posisi kamar mandinya memang agak di belakang gitu kan ke arah gudang. Nah dia ngelihat kayak ada bayangan sesuatu yang bergerak. Dikira itu ibunya atau bibi yang lagi kerja di rumah, soalnya memang ada ART yang nginep. Tapi ternyata itu adalah sosok tubuh wanita tanpa kepala yang berjalan pelan di depan pintu gudang. Bagus langsung lari gitu kan ke kamar sambil nangis. Pokoknya dia cerita lagi ke ibunya. Ibunya mah tetap bilang, kamu cuma mimpi kali, lagi ngigo gitu, mimpi ambil jalan. Ya gangguan-gangguan seperti itu tuh terus dialami sama Bagus selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang benar-benar membuat dia trauma berat. Kejadiannya ini tuh terjadi sewaktu Bagus masih duduk di kelas 6 SD. Jadi di taman depan rumah mereka itu ada satu patung wanita dari tanah liat, gengs, yang posenya sedang duduk bersimpuh dengan pose yang anggun. Macam kayak wanita keraton gitu, tangannya di pangkuan, punggungnya tegak, ekspresinya datar. Nggak paham juga sih Bagus ini kenapa patung tersebut ditaruh di taman depan. Kan karena kena hujan sama panas ya. Dipikirnya mungkin emang lagi dikeringkan kali, soalnya kan dari tanah liat. Jadi biar keras. Habisnya pas siang hari memang matahari lagi terik-teriknya banget. Namun pas malam harinya semuanya berubah. Waktu itu kebetulan ayah sama ibunya tuh lagi keluar, ada kondangan, ada pernikahan. Jadi di rumah tuh cuma ada Bagus, Wayan, sama bibi mereka yang ngurus mereka berdua nih. Tiba-tiba malam itu hujan turun sampai kayak badai, padahal siangnya tuh terik. Anginnya kenceng banget disertai petir gitu, dar. Ya Bagus ketakutan kan, dia nggak bisa tidur di tengah suara petir yang kayak bikin kaget. Nah dari jendela kamarnya itu memang bisa melihat ke arah taman depan rumah. Si Bagus lagi ngeliatin petir-petir yang kayak sampai nyamber jedar begitu, bentukannya kan kayak kilat-kilat ya. Sampai dilihat loh kok patung wanita lagi duduk bersimpuh itu semacam kayak luntur, kan dari tanah liat tuh. Jadi kayak luntur, meleleh. Sampai-sampai bagian atasnya jadi kayak rambut beneran keguyur hujan, geng. Jadi air hujan yang mengalir di tubuh patung itu tuh membuatnya terlihat semakin lembut, kayak lama-lama nih makin jadi kayak kulit kelihatannya, macam jadi kayak manusia. Dan bener aja tiba-tiba patung itu bergerak sedikit demi sedikit, dimana palanya tuh bergerak, lehernya kayak muter menoleh ke arah Bagus yang lagi ngeliatin di jendela. Di situ Bagus bisa melihat wajah perempuan tersebut tuh tersenyum kepadanya, geng. Senyumnya bukan senyuman ramah ya, tapi kayak senyum seseorang yang tahu kalau sedang diperhatikan. Buru-buru Bagus langsung tutup korden gitu kan, ambil gemeteran. Lah serem banget itu pasti yang ngeliat begitu. Dia langsung membangunkan Wayan tuh yang tidur di ranjang sebelah, dia kan sekamar sama adiknya. Dengan suara panik dia bilang kalau itu patung di taman tuh berubah jadi orang. Ya adeknya awalnya nggak percaya. Akhirnya mereka ini berdua pelan-pelan tuh ngintip tuh keluar jendela. Dan ternyata patungnya udah nggak ada. Kosong, gengs. Bagus sama Wayan langsung pucet gitu loh. Kok patungnya hilang? Nggak mungkin bawa angin apa bagaimana gitu kan. Itu kan berat namanya patung. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi ya, tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu di depan rumah. Lalu terdengar tuh suara wanita yang memanggil mereka. Bagus, Wayan. Ya mereka langsung ketakutan lah. Untungnya suara tersebut juga membangunkan si Bibi yang dikira ada tamu atau siapa yang datang malam-malam. Bibi samperin tuh ke ruang depan, ngintip dari jendela gitu kan untuk memastikan itu siapa yang manggil-manggil. Dan saat si Bibi ngeliat keluar, wajahnya langsung pucat. Matanya
kayak melotot membelalak gitu kan, kayak ngeliat sesuatu yang nyeremin banget. Tapi tanpa ngomong apa-apa, si Bibi langsung menutup gorden jendela cepet-cepet juga dan berlari tuh sambil nyuruh Bagus sama si Wayang buat udah masuk ke kamar, kunci pintu. Cepet, pokoknya jangan keluar ya apapun yang kalian dengar. Kata si Bibi begitu, gengs, tapi nggak menjelaskan alasannya kenapa. Namun menurut Bagus ya, kalau dilihat dari wajahnya si Bibi, Bagus tahu nih kalau ada sesuatu yang nggak beres di luar sana. Sementara ketukan pintu di depan nih masih terdengar beberapa kali, gengs, dimana suara wanita itu tuh terus manggilin nama mereka berdua yang memang tersamarkan ya sama suara petir dan hujan. Hingga menjelang tengah malam, ayah dan ibu nih baru pulang. Katanya mereka memang sempat terjebak badai. Ya Bagus sama Wayang langsung menceritakan semuanya. Ditambah si Bibi juga ikut menguatkan cerita mereka. Tapi reaksi ayah nih malah kayak marah-marah sampai menuduh si Bibi nih mengarang cerita untuk menakuti anak-anak. Bahkan ketika si Bibi udah bersumpah-sumpah ya kalau dia benar-benar melihat sesuatu yang ada di luar jendela, katanya ada wanita macam kayak perwujudan patung yang ada di depan. Tapi ayah nggak percaya, guys. Abisnya yang membuat situasinya memang makin aneh, patung wanita yang duduk di taman itu tuh sudah kembali ke tempatnya semula, kayak seolah-olah nggak pernah bergerak sama sekali ya, masih patung tanah liat. Ya wajar jadinya si ayah nggak percaya. Tapi dari situ si Bibi dipecat. Yang mana keputusan itu tuh membuat ibu tuh jadi berantem sama si ayah, karena ya mungkin ibunya nggak setuju kalau Bibi dipecat. Tapi pada akhirnya keputusan ayah mah nggak berubah, Bibi tetap pergi. Dan setelah kejadian itu, ayahnya Bagus nih akhirnya menyewa sebuah tempat yang dia jadikan studio pembuatan patungnya yang memang nggak jauh dari rumah. Jadi kayak ada gudang yang dibuat studio gitu lah. Ya awalnya di rumah tersebut juga ada kayak studio kecil-kecilan, dimana patung-patung yang udah jadi itu makanya sementara ditaruhnya di dalam rumah dulu gitu kan, berserakan di mana gitu, di setiap tempat pasti ada. Jadi di rumah tuh emang banyak patung. Tapi setelah si ayah menyewa tempat yang lebih besar ini untuk dijadikan studio khusus, semua patung yang biasanya ada di dalam rumah dipindahkan semua ke sana. Jadi udah nggak ada patung lagi di dalam rumah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah tersebut lebih terasa tenang untuk Bagus. Long story short ya, sampai Bagus sama Wayang ini udah dewasa, masing-masing dari mereka ini udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Udah nggak tinggal di rumah itu, karena Bagus nih menikah lebih dulu ya, akhirnya punya 2 anak. Anaknya bernama Arka tuh yang paling besar, usianya sekitar 9 tahun, dan Livia tuh 4 tahun. Sedangkan Wayang juga akhirnya menyusul, berkeluarga juga, punya 1 anak perempuan bernama Naya, usianya sekitar 5 tahun. Pokoknya mereka memang sudah lama ya nggak tinggal di rumah masa kecil itu. Karena setelah menikah, Bagus memilih pindah kota karena pekerjaan, sementara Wayang juga membuka usaha kecil bersama istrinya di daerah lain. Hubungan mereka dengan orang tua masih baik, tapi cuma frekuensi untuk pulang memang tidak sesering dulu. Sampai suatu hari, Bagus itu menerima kabar yang membuat semuanya berubah, di mana ibunya meninggal dunia. Kabar itu datang tiba-tiba. Yang kata ayah, memang ibunya nih sakit beberapa waktu terakhir, tapi nggak pernah cerita terlalu detail. Yang jelas pokoknya ayahnya juga merasa sangat terpukul ya akan kepergian ibu. Ya karena itu pastinya Bagus langsung pulang dong bersama keluarganya, dan Wayang juga membawa keluarganya. Pemakaman berlangsung lancar. Yang dikepercayaan mereka, pemakamannya itu dikremasi ya. Banyak juga tuh kerabat lama yang datang. Ayahnya Bagus tuh yang dikenal keras dari dulu ya, yang nggak pernah nangis seumur hidupnya, tapi kali itu terlihat sangat berbeda. Dimana dirinya nih menangis hebat waktu istrinya tuh lagi dikremasi. Dan setelahnya si ayah kebanyakan bengong. Matanya sering kosong, tubuhnya juga semakin kurus, rambutnya udah memutih gitu kan ya. Pokoknya si ayah ini udah kelihatan tua banget. Dan di masa tuanya, dia ditinggal lebih dulu oleh istrinya selama ini menemaninya. Dan dari situ, ayah ini udah nggak mau buat patung lagi. Jadi kayak nggak ada gairah atau keinginan mungkin ya. Selain karena dia semakin tua, tenaganya juga udah terbatas, rasa kehilangan dan berkabung itu tuh membuatnya malas beraktivitas. Jangankan untuk membuat patung, buat makan aja juga kadang ayah malas, harus diingetin. Karena itu, studio patung yang dulu ayah sewa udah selama bertahun-tahun ya, itu juga akhirnya dilepas. Karena ya ngapain bayar tempat sewa terus, tapi ayah udah nggak bikin patung lagi nih. Alhasil semua patung yang ada di sana akhirnya dipindahkan semuanya kembali ke rumah. Ya awalnya Bagus pikir semua ini hanya fase berduka dari ayah, di mana ayahnya udah kehilangan semangat setelah ditinggal ibu yang selama ini kan selalu nemani ayah di hidupnya kan. Karena itulah Bagus sama Wayang sepakat untuk beberapa hari tinggal di rumah dulu bersama keluarga mereka masing-masing. Tujuannya simpel, menemani si ayah supaya nggak ngerasa sendirian. Karena gimana pun juga, ayah mereka tetap ayah mereka gitu kan, sekeras apapun itu. Dan mereka juga semacam mau menebus rasa bersalah, karena kan kemarin-kemarin ini jarang pulang ke rumah, sampai mereka kok nggak tahu kalau kondisi ibu ternyata lagi sakit. Namun, ketika mereka akhirnya kembali lagi ke rumah masa kecil itu, perasaan yang tidak nyaman seperti yang dulu pernah Bagus rasakan ini perlahan kembali muncul, guys. Ya walaupun patung-patung yang sekarang ada di rumah itu berbeda ya dengan patung-patung yang dulu, soalnya yang dulu-dulu ya udah pada kejual. Dimana patung yang tersisa ini adalah sebagian besar karya dari si ayah yang memang rata-rata belum selesai
selesai. Perkara ya ibu mereka meninggal, abis itu kan ayah malas nerusinnya. Nah, aura yang dirasakan si Bagus terhadap patung-patung itu tapi tetap sama, gengs, kayak dulu. Di ruang tamu nih, sekarang ada patung wanita yang berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Kedua tangannya seperti memegang kain panjang. Detail wajahnya sangat halus gitu, bahkan kerutan di sekitar mata juga kayak kelihatan nyata banget. Suatu sore ketika mereka ini baru datang, Bagus lagi duduk di sofa tuh di ruang tamu sambil ngobrol dengan si Wayan. Anak-anak mereka nih sedang main di halaman. Si Bagus awalnya tidak terlalu memperhatikan patung tersebut, tapi kok lama-lama dia seperti kayak diliatin. Dia menolehlah ke arah patung wanita itu, dan sepersekian detik dia merasa kok ekspresi patung itu kayak berubah, seolah-olah nih bibirnya kayak tersenyum tipis gitu loh, geng. Ya Bagus langsung berdiri kan mendekati patung itu untuk bisa memperhatikannya dari dekat. Tapi ya pas dilihat nih ekspresinya kembali datar kayak awal, nggak ada senyumnya. Cuma kok tadi kelihatannya kayak senyum dikit. Si Wayan di situ sempat ngetawain si Bagus kayak, "Ah, lo masih parno sama patung-patung ya," dibilang begitu. Ya Bagus diam aja. Dia memang berharap kalau tadi cuma perasaannya doang yang muncul lagi kali. Tapi kejadian aneh ini ternyata memang muncul lagi seperti dulu. Malam kedua mereka nginep ya, istrinya Bagus yang bernama Dina itu lagi di dapur ngupas buah untuk anak-anak. Nah, di lorong menuju dapur itu ada satu patung laki-laki tua yang berdiri sambil memegang tongkat. Macam kayak kakek-kakek pakai tongkat gitu loh. Waktu Dina lagi ngupas buah, tiba-tiba terdengar kayak ada suara ketukan di lantai kayak duk, duk gitu, kayak ada sesuatu yang dihentak-hentakan. Sementara di sana hanya ada dia doang sendirian. Dan masih di malam yang sama, anak keduanya Bagus tuh yang namanya Livia kebangun tengah malam karena pengen ke kamar mandi. Dia berjalan melewati patung perempuan yang posenya lagi berdiri sambil tangannya terlipat di depan gitu. Yang memang diletakkannya tuh di dekat arah ke kamar mandi. Setelah Livia udah selesai gitu kan dan keluar kamar mandi, dia buka pintu. Masa patungnya benar-benar ada di depan pintu kamar mandi persis? Ya Livia yang kaget langsung lari tuh ke kamar orang tuanya sambil nangis. Dibilang itu patungnya gerak posisinya karena beda ya. Awalnya hanya di dekat kamar mandi, tapi pas dibuka pintunya baru di depan kamar mandi. Dina awalnya mengira itu adalah ulah kakaknya si Arka nih yang lagi ngerjain adeknya. Tapi Bagusnya memang tahu ada sesuatu di patung-patung itu dari kecil ya, mencoba menenangkan anaknya kan. Tapi masih diam aja nih, Bagus belum pernah cerita ke keluarganya. Sementara itu si Wayan juga akhirnya merasakan hal aneh, gengs. Jadi malam-malam sekitar jam 7-an tuh abis maghrib, dia lagi duduk tuh di ruang keluarga sendirian untuk video call kerjaan. Dan dia memang meminta orang-orang jangan ke situ dulu ya, jangan berisik ya, karena ini mau kerja, mau video call gitu loh. Jaringan internet yang paling bagus di situ soalnya. Nah, di ruangan itu memang ada patung pria yang menjadi background si tempat Wayan duduk. Jadi kayak gini nih, terus di sini ada patung. Habis itu ya udah Wayan video callan gitu kan. Awalnya nggak ada yang aneh. Wayan juga serius tuh video callannya dengan rekan kerjanya. Dia nggak merhatiin patung yang ada di belakangnya. Sampai rekan kerjanya tuh bilang kalau itu kok patungnya gerak. Yang pas Wayan noleh, emang bener, gengs. Dimana soalnya awalnya patung tersebut tuh kayak miring gini loh, miring ke sini, nyerong lah ya, tiba-tiba sejajar gitu ke arah kamera laptop. Jadi rekan kerjanya tuh ngeliatnya kayak perlahan-lahan nih patungnya kayak muter gitu, seret gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh ya, kayak patungnya berpindah, arah pandangannya seperti kayak ngikutin, itu tuh memang benar-benar akhirnya dirasakan sama keluarganya Bagus maupun keluarganya Wayan. Cuma yang membuat mereka berdua nih makin ngerasa nggak nyaman adalah si ayah yang tadinya udah nggak matung lagi nih, tahu-tahu tuh membuat dua patung baru di rumah, yaitu patung ibu mereka dan patung ayah sendiri. Ukurannya juga dibuat sama persis. Ya awalnya Bagus sama si Wayan menganggap itu semua cuma ekspresi ayah aja untuk mengungkapkan kesedihannya. Karena kan memang banyak seniman yang melakukan hal-hal seperti itu ya. Tapi karena ya berarti di sini merasa ayah sudah bisa kembali beraktivitas, mereka juga nggak bisa lama-lama di rumah tersebut. Akhirnya mereka berdua kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, kira-kira 4 bulan setelahnya lah ya, si ayah ini dikabarkan jatuh sakit sampai harus dirawat tuh di rumah sakit memang. Dan waktu itu awalnya yang bisa pulang cepat cuma si Bagus. Sementara si Wayan akan menyusul, yang niatnya memang mau gantian aja gitu loh, biar bisa ada yang ngurusin ayah terus. Jangan kayak berdua langsung ke sana kayak boros waktu lah. Dan karena waktu itu lagi hari weekend juga, jadi sekalian si Bagus membawa keluarganya buat nginep di rumah ayah. Dia tektokan tuh di rumah sakit ke rumah untuk packingin baju-bajunya ayah juga kan. Dan di rumah sakit soalnya nggak ada ruangan buat orang yang nungguin. Jadi Bagus akhirnya tidur di rumah ayah. Nanti paginya baru ke rumah sakit gitu loh. Di malam dia menginap, Bagus ini mendengar ada suara ibunya. Jadi awalnya kayak ada suara ibunya macam kayak ngobrol dan beraktivitas di area dapur. Bener-bener macam khas ibunya semasa hidup lah. Tapi waktu Bagus ngecek ya nggak ada lah, ibunya udah meninggal. Besok paginya si Bagus ngelihat Livia tuh anaknya pakai kalung emas tipis gitu yang kayak bukan serenceng apa sih, kayak segaris gitu lah, kayak tali emas. Si Dina nih istrinya nanya, itu kalung dari siapa? Livia jawab, ini dikasih sama Niang katanya gitu. Jadi Niang memang adalah panggilan anak-anak untuk nenek mereka ya, macam kayak ini dikasih sama nenek maksudnya gitu. Bagus yang mendengar seperti itu bingung kan, hah?
Niang siapa? Itu Niang yang ada di kamarnya Kakiyang, kata Sylvia. Kakiyang itu maksudnya kakek. Bagus sama istrinya langsung diam gitu kali lihat-lihatan. Dan sore harinya, Livia ini terlihat lagi duduk di teras belakang sambil ngobrol sendirian, di mana di sebelahnya ini ada kursi goyang yang posisinya memang lagi goyang-goyang sendiri. Cuma dikira Dina yang ngeliat itu, Sylvia yang goyangin aja kali di sebelahnya kan iseng biasa anak kecil. Makanya sama Dina disamperin nanya, Livia kamu ngomong sama siapa? Dijawabnya ini sama Niang sambil nunjuk ke kursi goyang memang lagi goyang-goyang sendiri itu posisinya. Ya di situ si Dian merinding. Dia langsung laporan lah ke si Bagus. Dimana menurut Dina nih, dia merasa rumah yang seharusnya sepi itu karena kan cuma dihuni sama ayahnya doang sendiri ya. Udah nggak ada pekerja di situ. Tapi kok rasanya ini rumah sesak banget kayak banyak orang energinya. Ya mungkin semua itu karena banyaknya patung-patungan di sana. Intinya Dian sendiri merasa nggak nyaman dan meminta untuk pulang cepet. Ya udah akhirnya diain sama Bagus. Malamnya pas lagi tidur, tahu-tahu ada suara benda keras yang kayak jatuh. Wah! Ya Bagus sama Dina langsung bangun buat ngecek apaan tuh. Ternyata itu adalah sebuah patung yang jatuh dan hancur karena si Arka nggak sengaja nyenggol waktu lagi keluar kamar mandi. Kejadiannya ini hampir sama kayak waktu Livia dulu. Pas Arka selesai keluar dari kamar mandi, dia nggak ngeliat, tahu-tahu ada patung yang berdiri di depan pintu kamar mandi persis. Jadi pas dia keluar, ya nabrak, jatuh sampai pecah kebelah dua, itu rusak patungnya. Awalnya nggak di situ, habisnya patungnya tahu-tahu ada di depan kamar mandi. Dan patungnya juga patung yang sama ya kayak waktu kejadian Livia dulu, yaitu perempuan yang tangannya lagi kelipet. Tapi yang membuat semua orang langsung terdiam bukan karena hancurnya patung itu, melainkan ada sesuatu benda yang kayak basah gitu ya terdapat di dalam patung tersebut, dan benda itu tuh mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Busuk banget baunya, Van. Sampai katanya Bagus bingung, itu apaan? Dia perhatiin tuh kan, bentar-bentar, kok bentukannya mirip jantung manusia, tapi memang udah menghitam dan udah membusuk. Cuma ya bentukannya masih jelas. Di situ nggak ada yang berani ngomong apa-apa, ngeliatin doang itu benda. Bagus sempat berpikir nih, mungkin itu semacam benda seni aneh milik ayahnya aja kali ya. Tapi semakin diperhatikan, semuanya makin jelas kalau itu ya benar-benar organ manusia. Kejadian itu pastinya langsung menimbulkan kecurigaan besar. Bagus langsung nih dengan sengaja membongkar salah satu patung lain yang ada di rumah itu. Yang ternyata kecurigaannya benar, gengs. Di dalamnya sama. Ada benda begitu juga, yaitu jantung yang udah membusuk. Dihancurin lagi nih patung ketiga, keempat. Semuanya sama ada. Di situ Bagus langsung merasa mual. Istrinya juga sampai muntah. Satu persatu patung yang dihancurkan semuanya terdapat organ jantung manusia. Sampai akhirnya pikirannya tuh langsung ke salah satu patung yang ada di kamar ayahnya, yaitu patung ibunya sendiri. Bagus awalnya sempat ragu untuk menghancurkan patung tersebut untuk ngecek nih, tapi rasa ingin tahunya tuh besar banget. Ada juga nggak ada di dalam tubuh patung ibunya? Dan bener aja, di dalam patung ibunya itu juga ada jantung. Tapi yang membuat Bagus benar-benar tidak mengerti adalah kalau jantung itu ada di dalam patung ibunya, apakah itu jantung ibunya sendiri? Ya maka dari itu langsunglah dia pergi ke rumah sakit untuk menanyakan semuanya kepada sang ayah. Ayahnya ini keadaannya masih terbaring lemas ya, pakai alat pernafasan, diinfus segala macam. Makanya dengan suara yang susah gitu, udah kayak susah ngomong, tertatih-tatih, akhirnya tapi dia tetap mulai cerita. Kalau selama ini sang ayah bukanlah sekedar pembuat patung biasa, di mana dia membuat patung khusus pesanan. Patungnya dibuat sangat mirip dengan seseorang yang memang sudah meninggal. Tapi bukan hanya wajah atau bentuk tubuhnya aja yang dibuat mirip, melainkan di bagian dalam patung itu dimasukkan jantung dari orang yang sudah meninggal tersebut. Ternyata memang ada beberapa keluarga tertentu yang mempunyai kepercayaan dengan cara seperti itu ya. Roh orang yang mereka cintai ini tidak akan benar-benar pergi, jadi masih bersama mereka di dunia. Makanya dengan memasukkan jantung ke dalam patung itu, mereka percaya jiwa orang tersebut akan tetap tinggal. Itulah kenapa semua patung-patung buatan ayah ini pasti selalu terjual. Karena banyak keluarga memang yang diam-diam memesan patung seperti itu kepada ayah. Dan itu juga alasannya ayah kenapa ekspresi dari patung-patung tersebut tuh terlihat seperti murung, karena sebenarnya mereka kan telah meninggal tapi dipaksa untuk tetap tinggal di dunia gitu loh. Ya ayah ini sebagai seniman kayak punya dilema. Di satu sisi dia memang pengrajin, tapi di sisi lain ya dia juga menerima percuanan. Dan patung-patung yang masih ada di rumah itu tuh sebenarnya ya sebagian besar adalah pesanan baru yang memang belum diselesaikan sama ayah semenjak kematian ibu kan. Mendengar hal itu, Bagus merinding lah kita juga. Dan semua pengalaman masa kecilnya ini tiba-tiba terasa masuk akal aja udah. Mulai dari tatapan patung, suara tangisan, patung-patung yang berpindah, semua itu tuh bukan sekedar imajinasi, melainkan karena si patung-patung itu memang dibuat hidup. Tapi hal yang paling membuat Bagus terpukul adalah kenyataan tentang patung ibu, dimana dengan tenang si ayah mengakui kalau benar itu adalah jantung ibu yang dia masukkan ke dalam patung tersebut. Hal itu dilakukan karena pada akhirnya ayah juga ternyata tidak ingin benar-benar ditinggalkan sama ibu. Jadi ayah sendiri akhirnya menjadi seperti orang-orang atau keluarga yang memesan patung ke dia. Dengan cara itu dia berharap ibu akan selalu ada di rumah bersamanya.
semuanya. Ya gimana pun juga sih Bagus ngerasa hal ini nggak bener lah, sesuatu yang nggak wajar kan, di luar logika, di luar nalar. Tapi sang ayah malah bilang, kalau dirinya nanti mati, tolong masukkan jantung ayah juga ke dalam patung dirinya sendiri yang telah dia buat. Jadi ternyata si ayah udah buat patungnya sendiri kan tuh untuk mempersiapkan semuanya. Ya Bagus langsung lapor ke Wayan juga untuk kamu cepet pulang ke sini. Dan singkat cerita, waktu akhirnya si Wayan sampai, diperlihatkan lakukan semua hal tersebut sama si Bagus. Di mana ada jantung-jantung di rumah tersebut di dalam patung-patung. Ya Wayan juga shock lah. Namun yang membuat double shock lagi adalah mereka dapat kabar dari rumah sakit, tahu-tahu nih sang ayah dikatakan meninggal karena nyabut alat bantu nafas sama infus sendiri malam-malam, alias memang ayah sendiri ingin mengakhiri semuanya. Ya walaupun sebelumnya sang ayah ini sempat meminta tadi jantungnya dimasukkan ke dalam patung kepada Bagus ya, namun Bagus ataupun Wayan sepakat mereka nggak akan melakukan hal itu. Bagi mereka semua ini udah terlalu jauh. Jantung ibu mereka juga akhirnya dikeluarkan dari patung tersebut dan dikremasi. Karena kan sebelumnya ibunya mereka memang dimakamkan dengan cara dikremasi ya. Tapi ternyata memang sebelumnya jantungnya udah diambil duluan sama si ayah. Sedangkan patung-patung lain yang masih ada di rumah nih, mereka kirimkan semua tuh ke alamat para pemesannya. Yang walaupun beberapa masih setengah jadi dan sebagian juga rusak karena dirusakkan sama Bagus kan. Ya pokoknya Bagus sama Wayan hanya ingin semua benda-benda tersebut keluar dari rumah. Dan setelahnya rumah itu mereka jual. Karena nggak ada satupun juga dari mereka yang ingin tinggal di sana lagi ya semenjak kejadian itu. So itu majikan cerita dari Bagus tentang traumanya terhadap patung sampai saat ini. Dan sebenarnya yang mengalami fobia patung itu tuh nggak cuma dia, tapi istri sama anak-anaknya juga sama. Karena siapa sangka patung-patung buatan ayahnya ada di dalam rumah itu dalamnya ada jantung manusia. Ya pantasan kayak hidup suka gerak-gerak. Bagus juga nggak tahu ya awalnya gimana si ayah ini bisa melakukan hal seperti itu. Yang membuat pesanan patung dari orang-orang yang udah meninggal. Dan dari mana juga keluarga atau orang-orang ini tuh sampai bisa pesan ke ayah gitu loh. Apakah dari mulut ke mulut atau memang ada komunitasnya sendiri apa bagaimana? Karena ya si ayah ini udah nggak ada dan jawabannya terkubur bersama beliau ya. Terima kasih banyak Bagus untuk kiriman ceritanya, membagongkan ini benar-benar sebuah cerita baru yang nggak pernah Babu dengar atau Babu dapetin sebelumnya ya majikan ya. Horor banget, bayangin di rumah ini isinya banyak patung yang ternyata itu semua perwujudan dari orang yang telah tiada. Merinding nggak? Ada satu patung aja kadang kita ngelihatnya suka serem gitu ya, apalagi ini banyak. Hawa dan energinya kayak apa itu setiap hari di rumah? Ya Allah walam ya. Terima kasih majikan semua pada nonton ya. Semoga lancar-lancar puasanya sampai lebaran nanti. Jangan lupa untuk klik subscribe ya buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Karena selama bulan Ramadan nih sampai lebaran pokoknya akan Babu bombardir dengan TC-TC yang seru-seru ya. Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majikan, tadi Babu lupa nyantolin ini di sini. Semoga suaranya nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Tadi Babu habis ke kamar mandi pipis bentar, balik-balik langsung digeletakin aja di sini nih mic-nya begini. Nggak harusnya dicantolin begini ya. Babu udah terlalu bebusa, capek kalau suruh ulang lagi majikan. Bener-bener namanya lagi puasa gak konsen kita. Ini masih mau jam 2 masih lama beduknya, masa suruh ngulang lagi kita cerita sampai kering nih jadinya udah dijegongnya. Jadi mohon maklum ya untuk video kali ini ya majikan ya. Ya udah begitu aja. Besok-besok semoga kita inget lagi dicantelin begini ya. Jadi pokoknya kalau video hari ini videonya agak kurang, audionya agak kurang, kita minta maaf aja gitu ya, namanya juga lagi orang puasa. Assalamualaikum.